Sukihoto Salameta. Kita lanjutin ya penjelasan kualitas Buddha. Sekarang apa? Buddho. Ya, kualitas yang ke-8. Buddho. Jadi Buddha punya 9 kualitas yang di dalam Itipiso kan. Itipiso Bhagawa Tama Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawa. Jadi 9 itu. Buddho itu yang diterjemahkan yang tercerahkan. Ya, yang tercerahkan secara the enlightenment one. Yang tercerahkan. Dalam ajaran Buddha, setiap kualitas dari Sang Tathagata mengandung makna yang mendalam dan inspiratif bagi kehidupan spiritual manusia. Buddho itu memiliki 2 makna. Ya. Yang pertama, dia yang mengetahui dan dia yang membuat orang lain mengetahui. Ya, itu makna dari Buddho. Jadi bukan cuma tercerahkan saja, tapi dia juga membuat orang lain tercerahkan. Sebenarnya, komplitnya gitu. Dia yang mengetahui dan dia yang membuat orang juga mengetahui. Dia yang tercerahkan dan juga membuat orang lain tercerahkan. Itu kualitas Buddho. Sang Buddha mengetahui 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Sacani. Pertama, beliau mengetahui kebenaran itu sendiri melalui pengalaman langsung. Kemudian beliau mengajarkan pengetahuan itu kepada makhluk lain. Karena itulah Sang Buddha disebut sebagai yang mengetahui dan yang menyebabkan orang lain mengetahui. Inilah makna dari kualitas dari Buddho. Jadi enggak cuma ngajar aja atau teori, tapi dia sudah menguasai prakteknya. Baru dia mengajar. Nah ini yang akan kualitasnya jadi layak dijadikan panutan. Udah dia misalnya gampangnya, dia tahu menerjemahkan kata pedas setelah dia makan itu cabai misalnya. Cabai itu pedas, dia bisa jelasin karena dia sudah makan cabainya gitu, kira-kira. Jadi nggak cuma sekedar pedas tuh begini, tapi dia nggak doyan cabai gitu. Ya, jadi bukan cuma sekedar teori, tapi dia sudah mempraktekkan. Nah ini adalah kualitas dari Buddho, kualitas dari seorang guru. Ya. Kualitas ini menggambarkan inti dari pencerahan dan belas kasih Sang Buddha, yang mana pengetahuan sempurna tentang kenyataan sejati serta tekad untuk menuntun makhluk lain menuju pengetahuan yang sama. Sang Buddha bukan sekedar orang yang tahu, beliau adalah yang mengetahui sepenuhnya hakikat kehidupan ya, melalui pengalaman langsung. Pengetahuan tertinggi yang beliau capai dirangkum dalam 4 kebenaran mulia, Cattari Arya Sacani. Nah, 4 kebenaran mulia adalah yang pertama, kebenaran mulia tentang dukkha atau penderitaan dibilang dukkha sacca. Yang kedua, kebenaran mulia tentang asal mula dukkha, samudaya sacca. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha,
niroda sacca. Yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha, magga sacca. Ya. Melalui pemahaman mendalam tentang keempat kebenaran inilah Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna dan menjadi sumber cahaya bagi dunia yang diliputi kegelapan ketidaktahuan. Diliputi oleh awijja, diliputi oleh moha, kebodohan batin, ketidaktahuan, kegelapan batin. Apa yang pertama? Kebenaran mulia tentang dukkha. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat penderitaan. Tubuh manusia, bahkan tubuh para dewa dan Brahma, semuanya termasuk dalam alam penderitaan. Kebenaran yang dukkha sacca ini mengingatkan kita bahwa kehidupan betapapun indahnya tidak terlepas dari penderitaan. Di sini jangan juga salah mengartikan penderitaan itu, jadi kesannya Dhamma ini atau agama Buddha ini pesimis karena melihat dari sudut pandang yang negatif, penderitaan, menderita. Tapi sesungguhnya adalah ini realistis, bahwa penderitaannya ya realistis. Bukan berarti penderitaan itu kita harus menderita, ya misalnya nangis-nangis atau tidak terima atau merasakan rasa sakit. Bukan yang seperti itu penderitaannya. Itu adalah penderitaan secara fisik, ya mengalami penderitaan fisik. Bagaimana memahami penderitaan ini? Dalam kehidupan kita harus bekerja untuk mencari nafkah, mengalami penuaan, sakit, dan akhirnya kematian. Bila seseorang mencari uang dengan cara yang tidak benar, akibatnya ia bisa terlahir di alam menyedihkan. Itu pun adalah penderitaan. Ketika kita berpisah dengan orang atau hal yang kita cintai, timbul kesedihan, ratapan, dan penyesalan. Itu juga penderitaan. Ya. Betapapun banyaknya pengetahuan atau kekayaan yang kita kumpulkan, pada akhirnya kita harus melepaskan semuanya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, setiap orang pasti menghadapi saat ini. Ya, artinya akan ditinggalkan atau meninggalkan, melepaskan atau dilepaskan, ya, di akhir kehidupannya. Dan kebanyakan akan menangis dalam kesedihan. Ya, maka semua ini adalah penderitaan. Ya, tidak ada yang tidak akan mengalami ini, sedikit atau banyak. Ya, nah itu inilah kenyataannya, kenyataan dalam kehidupan. Ya, ketika kita melekat, ya kita akan menderita. Melekat karena apa? Menderitanya kita akan takut kehilangan. Kita akan khawatir kehilangan. Kita akan mungkin menyesal karena kehilangan. Ya, kita akan menjadi sedih karena kehilangan. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi efek dari kemelekatan itulah yang kita mau menginginkan selama-lamanya, tapi kenyataannya tidak bisa ya untuk digenggam selama-lamanya. Kira-kira seperti itu. Ya. Bahkan para dewa yang tidak perlu mencari nafkah ya dan tidak terserang penyakit, pada akhirnya juga akan mati. Ya, para dewa juga ngalamin kematian.
Jangan pikir para dewa itu agung, indah, powerful gitu istilahnya. Mereka pun akan mengalami kematian juga. Ketika ajal mereka mendekat, para dewa pun mengalami penderitaan dan kekhawatiran yang besar. Ya, ciri-cirinya cahayanya redup. Terus dia ada mahkota, ada bunganya udah mulai layu. Terus pakaiannya terlihat lusuh dan juga muncul keringat di ketiaknya. Itu ciri-ciri dewa mau mati. Ciri-ciri umumnya seperti itu. Kalau manusia mungkin tua, yang lain-lain selainnya ya sakit-sakitan. Nah itu. Para dewa itu. Bunganya mulai layu di mahkotanya gitu kan. Cahayanya mulai redup. Pakaiannya udah kelihatan lusuh dan ketiaknya tuh ada keringat. Itu ciri-ciri seorang dewa akan mati. Sudah mau habis gitu umurnya. Dan mereka khawatir dengan kondisi ini. Ya. Maka setiap bentuk kehidupan mengandung penderitaan. Inilah duka saja. Kebenaran mulia tentang penderitaan yang harus kita pahami. Ini sebenarnya secara global. Ya. Ada konsekuensi. Dari konsekuensi yang harus kita jalani dari sebab yang kita mulai. Ya ini kan sebab dan akibat. Karena ada kelahiran, maka ada kematian. Itu konsekuensinya. Tapi di tengah-tengah atau dalam proses lahir dan mati itu akan ada proses berikutnya atau konsekuensi berikutnya yang akan kita lewati. Lahir, bertumbuh, berkembang, ya, lalu jadi tua, sakit, dan akhirnya mati. Nah, kalau kita mau detailin lagi, nah dalam proses itu pun akhirnya akan muncul lagi proses-proses lagi untuk ya mengisi proses lahir, berkembang, bertumbuh. Nah, itu ada prosesnya lagi di sana secara detailnya. Yang mana setiap saat kita melakukannya, ya setiap saat kita menambahnya, setiap saat kita membentuk variasi baru dari proses-proses itu, sehingga inilah proses itulah yang mengisi proses pertumbuhan kita, proses perkembangan kita, ya sampai akhirnya ya kita mengalami ya lahir, tua, sakit, dan mati. Dan ini variasinya banyak, kita mengisi proses sebab dan akibat itu sendiri. Ya ini adalah kenyataan hidup. Ya. Jadi lahir, tua, sakit, dan mati adalah bagian dari siklus yang tidak dapat dihindari. Keterikatan terhadap kenikmatan, kekayaan, atau hubungan emosional seringkali menjadi sumber kesedihan ketika semuanya harus dilepaskan. Nah, di sini lahir, tua, sakit, dan mati sebenarnya itu kita alami setiap saat. Ya, mau dikatakan lahir, tua, sakit, dan mati ini hanya proses. Ya, hanya proses terhadap sesuatu yang selalu berubah sebenarnya. Ya kan? Kita bergerak setiap saat. Ya, dari waktu ke waktu. Itulah proses perubahan sebenarnya. Itulah proses lahir dan mati sesungguhnya. Ya. Rata-rata ini sudah lewat 3 bulan. Berarti dari hari pertama sampai yang 3 bulan ini sudah mati prosesnya.
Itu pun bentuk kematian. Lahir, tua, sakit, mati. Kalau dalam istilah ininya, proses kesadaran, upada titik bangga. Muncul, berlangsung, padam. Itu pun bentuk kematian. Mau dikatakan. Ya. Banyak yang kita tidak menyadari, banyak yang kita terkonsep bahwa mati itu lahir ya lahir, jadi tua dan mati pindah alam. Konsepnya itu. Sehingga jadi seperti takut mengalami kematian. Karena ya takut berpisah, takut nanti mau kemana berikutnya. Ya, secara nanti kita nggak ketemu lagi atau bagaimana, sedih, ditinggal atau meninggalkan. Padahal kita setiap saat ini mengalami kematian. Setiap saat pun kita mengalami kelahiran. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir. Setiap saat. Nah, itu kita akan bisa mengerti lagi ketika nanti di tahapan nama rupa, ya nama dan rupa, kita akan bisa melihat bahwa fenomena fisik dan fisik dan batin ini setiap saat berubah dan perubahannya itu per momen pikiran. Per momen pikiran akan mengalami sifat yang upada titik bangga, muncul, berlangsung dan padam. Muncul, berlangsung, padam. Ya. Arising, static, and perishing. Proses itu dialami dan itu kita lihat di setiap momen kehidupan. Itu bentuk lahir, tua, sakit, mati. Lahir, berlangsung, dan mati. Nah, kita harus bisa mencerna ini dengan baik. Makanya kematian itu dalam Buddhis bukan sesuatu yang tabu untuk diberitakan atau dibicarakan. Karena setiap saat kita mengalami ini. Tapi bagi orang-orang tertentu, ya istilahnya tabu untuk membicarakan kematian. Pamali, bicara mati masih sehat gitu, masih muda. Gitu. Ya seperti itu. Nah, berarti teringat ada cerita. Jadi satu mungkin orang bijak, penulis sastrawan diundang ke rumah orang kaya. Ya. Lalu diundang dan diminta orang bijak ini untuk menuliskan kata-kata bijaknya. Ya, menuliskan kata-kata bijaknya supaya jadi petuah lah. Ya. Lalu orang sastrawan ini, orang bijak ini menulis, yang menulis nggak biasanya, kakeknya mati, neneknya mati, ayahnya mati, ibunya mati, anaknya mati, ibunya mati. Wah, stres. Mereka bingung, stres. Wah, ini berpikirnya, logikanya, ini orang disuruh bikin petuah bijak, ini malah kayak ngedoain semuanya mati. Ya kan? Ya, mereka nggak sadar gitu bahasa sastra sama pemahaman penalaran umum. Mereka marah, nggak terima, kenapa Anda malah nyumpahin kita semua mati gitu. Wah, langsung gejolak gitu. Kenapa? Mungkin kita juga akan bilang, kakek mati, nenek mati, anak mati, ibu mati, ya, ayah mati, ibu mati, anak mati, cucu mati, semua mati. Ini nggak ada bagus-bagus, yang nggak ada blessing nih. Oh, terus setelah
Itu dijelaskan, oh Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Ya, saya tidak nyumpain satu keluarga Anda mati. Justru saya mendoakan keluarga Anda panjang umur. Loh, kenapa panjang umur? Orang semuanya didoain mati. Coba Anda lihat urutannya, kakeknya mati. Kakek kan memang sudah tua, dia akan mati duluan. Saya mau cucu Anda, saya tulis cucu Anda mati duluan gitu. Atau anak Anda mati duluan. Matinya kan berurutan. Satu, kakeknya mati karena udah tua, dia memang harus mati duluan. Dan neneknya mati. Ayahnya mati. Berarti anak dari neneknya, anak dari ayahnya itu kan, kakeknya itu yang mati berurutan. Berarti saya mendoakan keluarga Anda panjang umur karena matinya berurutan. Nah, filosofi itu kan. Tapi dia nangkep. Mungkin juga kita akan melakukan seperti itu, kaget gitu. Tapi tidak. Ini justru doa saya supaya Anda matinya berurutan. Dari kakek, terus ke nenek, terus ayah, ibu, anak, ya anak yang paling tua, terus anaknya berapa ya berurutan sampai cucu. Kira. Kalau saya tempatin ke yang pertama, cucu Anda mati ya, keluarga Anda habis. Inilah doa saya supaya Anda panjang umur, keluarga Anda panjang umur gitu kan, matinya berurutan sesuai dengan umurnya. Itu kalau bukan panjang umur kan. Nah itu sesuatu yang unik untuk direspon. Jadi setiap orang banyakan dari kita itu takut ya, misalnya membicarakan kematian sesuatu hal yang tabu. Di situ. Jadi lahir, tua, sakit, dan mati adalah bagian dari siklus yang tidak dapat dihindari. Keterikatan terhadap kenikmatan, kekayaan, atau hubungan emosional seringkali menjadi sumber kesedihan ketika semuanya harus dilepaskan. Nah inilah ya bentuk penderitaannya karena kita melekat pada akhirnya yang menjadi menderita ya secara ininya. Karena ini ada yang harus dilepaskan, ada yang harus ditinggalkan. Dan secara mental kita tidak siap yang dibilang penderitaan. Nah, sifat sejati kehidupan adalah penderitaan dan kita seharusnya memandangnya demikian. Banyak orang salah mengira bahwa hidup ini menyenangkan. Akibatnya mereka sangat melekat pada kehidupan dan ketika kematian mendekat, mereka dilanda stres dan ketakutan. Sebaliknya, seseorang yang memahami kehidupan sebagaimana adanya seperti para arahat tidak lagi takut ketika harus meninggalkan jasmani ini. Kesadaran akan sifat penderitaan ini bukan ajakan untuk pesimis, melainkan untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya agar kita tidak terjebak dalam ilusi kebahagiaan yang rapuh. Dan dibilang duka saja dalam Dhammacakka Pavattana Sutta itu pacupadana kanda duka. Ya, kemelekatan terhadap 5 agregat ini adalah duka. Apa 5 agregat itu? Ya. Rupa, winyana, sanya, sangkara, dan wedana. Dan ternyata dari masing-masing level itu, kita melekat terhadap materi ini. Rupa-upadana kanda. Rupa upadana. Kita melekat terhadap materi ini. Terus, winyananupadana. Kita juga melekat sama kesadaran. Kita juga melekat sama winyana sanya.
kita juga melekat sama Wedana, kita juga melekat sama Sangkara. Masing-masing dari 5 bagian ini ada kemelekatan tersendiri. Dan kalau dibagi 5, berarti kita punya 5 lapis kemelekatan. Yang disadari atau tidak disadari, itu yang menganggap kita melekat secara utuh kita. Prinsipnya gitu. Oh melekat nih, melekat. Padahal itu adalah bagian dari 5 lapis kemelekatan itulah. Kita ada kemelekatan. Dan lahir, tua, sakit, mati itu sendiri berhubungan dengan batin dan jasmani ini. Ya, juga ratap tangis, makanya jati, jara, biadi, maranamha, parimuci, sami gitu kan. Jati, jara. Jadi lahir, tua, sakit, mati itu akan berhubungan dengan pancakanda ini. Lalu ratap tangis, soka, paridewa, duka, domana, supaya, sambawanti. Ratap tangis, kesedihan, kekhawatiran, penderitaan itu juga berhubungan dengan batin dan jasmani ini. Ya kan? Berhubungan karena ada sebabnya. Batin dan jasmani inilah, maka semua proses, semua konsekuensi kita hadapi. Ke situ maksudnya. Jadi kalau tanpa batin dan jasmani ini, tidak akan ada konsekuensi itu. Tidak ada akibat itu. Tidak akan ada proses itu. Ya, makanya dibilang inilah duka. Ya kan? Lahir, tua, sakit, mati itu adalah duka. Ya, berkumpul dengan yang tidak disukai, berpisah dengan orang yang dicintai, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, itu adalah duka. Karena berhubungan dengan batin dan jasmani ini, berhubungan dengan pancakanda ini. Makanya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta dikatakan Paccupadana kanda dukkha. 5 agregat kemelekatan inilah yang menyebabkan duka. Ya, tadi Bante bilang 5 agregat kemelekatan, kita mengalami kemelekatan yang akhirnya kita mengalami penderitaan. Dari 5 agregat ini ada 6 landasan indera. Salayatana. Itu pun masing-masing indera pun dengan memakai 5 agregat ini, kita juga melekat terhadap masing-masing objeknya. Jadi tadi 5 lapis kemelekatan ditambah masing-masing objeknya, ada 6 objek indera, ada 6 kesadaran, ada 6 objek inderanya, yang mana itu juga akan membentuk kemelekatan. Jadi kalau kita bisa kalkulasikan, minimal ada 30 cara kita melekat. Ya, 5 dikali 6. Minimal. Itu bahkan lebih jauh banyak lagi caranya. Ya. 30 cara melekat. Ya. Ditambah mungkin masa lalu kita melekat dengan cara yang sama. Masa sekarang kita melekat dengan cara yang sama. Masa yang akan datang kita melekat juga dengan cara yang sama. 30 mungkin dibagi 3 ada 90 cara kita melekat, membentuk kemelekatan. Ya. Anda bisa bayangkan
variasinya. Bahkan ada yang hitungannya 108. Ya enggak? Dan kita nggak sadar, kita ngebentuk proses ini. Disadari atau tidak disadari. Bagaimana kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, ya kan, yang mana secara alamiahnya kita akan membentuk ini. Kemelekatan dari 5 landasan, hasilnya 5 lapis, yang 5 lapis pancakanda ini, ditambah 6 landasan indera, dan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, kita juga mengalami itu, melakukan itu. Selagi kita ada di samsara, di masa lalu kita melakukan itu, di masa sekarang kita juga akan melakukan itu, di masa yang akan datang karena kita membawa kebiasaan dari masa lalu dan masa sekarang yang akan menjadi kebiasaan masa akan datang, kita juga akan melakukan itu. Bagaimana kita bisa keluar dari samsara dengan pola yang seperti itu kalau kita tidak menyadarinya? Inilah yang namanya yoniso manasikara. Salah satu makna. Kita harus menyadari kenyataannya seperti itu. Ya, makanya berat. Ya, mau dibilang kalau kita mau keluar dari samsara, tapi masih mengikuti kebiasaan di samsara, kita akan terus terjebak. Makanya untuk keluar dari samsara, memang harus membentuk kebiasaan dhamma. Pola-pola yang harus sesuai dengan, karena itulah cara kita untuk membebaskan dari samsara. Kalau tidak, ya kita sudah bayangkan. Makanya kenapa kita ada terus di samsara ini yang tidak ada akhirnya. Ya, yang tidak ada akhirnya yang bisa diketahui dan tidak ada awalnya juga yang bisa diketahui. Ya. Ini makna dari dukkha sacca. Ya. Kira-kira seperti itu, dukkha sacca. Sekali lagi, kesadaran akan sifat penderitaan ini bukanlah ajakan untuk pesimis, melainkan untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya. Agar kita tidak terjebak dalam ilusi kebahagiaan yang rapuh. Karena semua selalu berubah. Kenyataannya seperti itu. Tapi kita belum siap melihat perubahan itu. Kita belum siap untuk misalnya mengerti, menerima perubahan itu sendiri. Nah, oke. Bisa paham ya ini tentang dukkha sacca, penderitaan itu sendiri. Ya. Dan kebiasaan kita, walaupun ada seseorang yang ya mungkin kebanyakan dari kita sudah melatih untuk melepas, ya melatih untuk melepas, misal berbuat baik untuk melepas, kita hanya bisa melepas yang bisa kita lepas. Kita hanya bisa melepas yang mau kita lepas. Bukan melepas yang memang harus dilepas. Itu. Cara latihan pelepasan kita pun masih seperti itu. Hanya bisa yang bisa dilepas saja. Melepas yang bisa dilepas dan melepas yang memang mau dilepas. Bukan melepaskan yang memang harus dilepaskan. Ya. Setuju ya? Inilah ternyata bagaimana kita mau membebaskan itu kan. Karena kita melepasnya pun masih pilih-pilih. Melepasnya pun masih sesuai dengan kenyataan. Tapi pun kalau harus dilepas, kalau kitanya belum siap, aduh itu luar biasa itu. Beban mentalnya juga kalau nggak siap. Memang ini harus dilepas misalnya.
Kalau nggak siap, Anda pun bergejolak. Nah, itu konsekuensinya. Ya, makanya ya semoga saja kita bisa memang melepas yang harus dilepaskan. Untuk bisa itu ya, memang kita harus memulai dari yang memang yang mau dilepaskan dulu, dan yang bisa dilepaskan dulu. Mulai dari sana sampai kita bisa memutuskan memang ini harus dilepaskan pada akhirnya. Bertahap. Ya, kira-kira. Oke. Kebenaran mulia tentang asal mula duka. Kebenaran berikutnya adalah samudaya saja. Ini ada kebenaran yang kebenaran kedua yang diketahui oleh Buddha, yang direalisasi oleh Buddha. Kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan. Apakah asal mula penderitaan itu? Penyebab utamanya adalah tanha, keinginan atau nafsu keinginan. Ya, kebenaran kedua yang mana dibilang samudaya saja menunjukkan akar penderitaan, yaitu tanha, keinginan dan atau nafsu yang melekat. Ya. Jadi sebabnya adalah karena tanha. Orang awam tidak mengetahui bahwa tubuh ini penuh penderitaan. Mereka tidak memahami bahwa tubuh terdiri dari batin dan jasmani yang senantiasa muncul dan lenyap dengan cepat. Karena itu, mereka melekat dan berpikir, ini tubuhku. Padahal ini itu bukan kenyataan sejati. Yang tadi proses muncul berlangsung padamnya cepat. Setiap saat, setiap citakana, momen pikiran itu semuanya sebenarnya berubah. Sebenarnya kita ini adalah proses yang baru. Mau dibilang dalam tanda kutip, kita ini orang yang baru setiap saat. Tapi kita melekat sama ini aku, ini misalnya Bante Kondanya. Ya kan, semenjak ditabis 15 tahun yang lalu masih tetap aja dibilang Bante Kondanya sampai sekarang. Penampilannya juga udah berubah-berubah. Dulu awalnya Bante gemuk, terus kurus dipaling juga Bante Kondanya. Gemuk lagi dibilang Bante Kondanya. Ya, perubahan itu masih tetap dikenali sebagai Bante Kondanya. Ada udah berubah-berubah gitu. Nah, itu karena kita melekat sekali lagi. Ini tubuhku. Padahal itu bukan kenyataan sejati karena keinginan setiap tindakan baik atau buruk menjadi karma yang akan menimbulkan kelahiran berikutnya. Kita nggak menyadari proses ini. Artinya, ada yang dibilang setiap saat waktu berlalu. Nah, waktu berlalu itulah bentuk perubahan sebenarnya. Nggak akan kembali lagi kan. Jam nggak akan balik lagi kan, muter gitu. Dia terus tak. Makanya setiap saat kita sebenarnya adalah makhluk yang baru. Karena mengalami proses itu sendiri. Tapi karena ketidaktahuan kita melekatinya, kita melekat terhadap konsep itu sendiri, bahwa ini aku tetap eksis, ada, eksistensinya ada, saya tetap ada. Ya, kita tidak menyadari itu. Ya, kita terpaku sama konsep bahwa ini milikku, ini tubuhku. Balik lagi, karena pada itu bukan kenyataan sejati. Nah, bagi para arahat, melalui praktek vipassana, mereka memahami tubuh ini secara mendalam dan tidak lagi memiliki keterikatan. Meskipun mereka masih melakukan perbuatan baik, tindakan itu tidak lagi menjadi karma baru karena tidak dilandasi oleh keinginan. Mereka masih hidup karena sebab-sebab yang lampau, tetapi tidak menimbulkan kehidupan baru. Ketika mereka meninggal dunia, tidak ada kelahiran kembali bagi mereka.
Ya. Jadi tanha atau keinginan adalah penyebab penderitaan dan harus disingkirkan. Selama masih ada keinginan, duka akan terus muncul. Karena itu jalan untuk terbebas dari penderitaan adalah dengan menyingkirkan keinginan. Nah, kenapa kita melekat? Ya, sebenarnya tanha ini ada serangkaiannya, ada pasangannya, ada kelompoknya. Ada tanha, lalu juga ada upadana dan awija. Awija, tanha, upadana. Ini ada 3 serangkai yang mereka akan saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, yang akhirnya membuat dibilang kilesa wata. Lingkaran kilesa ini awalnya dari 3 ini. Ada tanha, ada awija, tanha, upadana. Kenapa kita menginginkan sesuatu? Karena kita ditutup oleh awija. Kenapa kita mau sesuatu? Karena kita tidak mengetahui kebenaran. Ya, awija yang menutup kenyataan yang sesungguhnya. Kalau kita bisa melihat kenyataan sebenarnya, maka tidak akan ada keinginan ini. Misalnya, saya menginginkan ini. Apa yang kita inginkan itu karena ada kemelekatan terhadap kondisi tersebut. Yang kita inginkan, kita menginginkan dengan konsep, dengan panyati, konsep. Tapi padahal kenyataannya itu paramata. Ya, kenyataannya semuanya ini hanya pancakanda. Semuanya ini hanya nama dan rupa saja. Ya, kalau misalnya meditator sudah bisa melihat hanya kebenaran hakiki nama dan rupa saja, paramata dhamma, nama rupa, semuanya akan sama. Mau yang jelek, mau yang bagus, juga hanya terdiri nama dan rupa saja. Mau yang inferior, mau yang superior, semuanya juga nama dan rupa saja. Mau orang yang kita sukai, yang sayangin, sama orang yang kita benci atau tidak suka, itu pun juga cuma hanya nama dan rupa saja. Mau bentuknya bagus, mau bentuknya jelek, mau mahal, mau murah sekalipun, mau gede, mau kecil sekalipun, semuanya hanya nama dan rupa saja. Nah, kita tidak melihat kondisi ini dengan benar karena ditutupi oleh awija. Sehingga kita ada penilaian, oh ini bagus, ini enggak bagus, ya ini jelek, ya ini ganteng, ya ini boleh disayang, ini enggak boleh disayang. Ada penilaian itu kita. Karena tidak melihat kenyataan sesungguhnya. Jadi ada keberpihakan terhadap keinginan itu sendiri. Kalau saya suka, saya mau, ya ini oke. Kalau saya tidak suka, saya tidak mau, ini tidak oke. Nah, akhirnya ada keberpihakan itu berdasarkan suka dan tidak suka. Ya, berdasarkan like and dislike. Sehingga menambah terus potensi keinginan itu sendiri. Kenapa? Karena kita terkonsep. Membentuk persepsi terus. Yang ini saya suka, saya akan ambil terus. Yang ini saya tidak suka, saya akan tidak ambil terus. Artinya tidak ambil itu bukan berarti Anda menyingkirkan keinginan. Enggak, justru menambah keinginan untuk terus menolak. Menambah keinginan untuk terus menambah. Inilah bentuk trauma sebenarnya. Ya kan, menambah beban, menambah potensi itu sendiri. Trauma kan seperti itu kan. Asal dimunculin lagi, dia akan ke-trigger lagi.
Inilah bentuk keinginan, inilah tanha. Ya. Karena apa? Kita menginginkan karena kita ditutup oleh awija, sekali lagi. Makanya ada keinginan untuk menggenggam. Ketika kita hanya melihat nama rupa saja, pada saat itu kita tidak akan memihak. Karena semuanya sama hakikatnya, nama dan rupa. Mau benda mati hanya terdiri dari rupa saja. Rupa pun itu bisa utuja rupa saja yang berjumlah 8. Materinya rupa kalapanya. Nama dan rupa, ya hanya nama dan rupa saja. Terus jadi mau yang tadi Banti bilang, mau jelek, mau bagus, mau kita suka atau tidak suka, hanya hakikatnya itu. Setelah kita tahu itu, setelah kita mengetahui itu, pasti kita tidak akan menginginkan, karena semuanya sama. Sehingga tidak ada keinginan akan muncul saat itu. Nah, ketika tidak ada keinginan, maka tidak ada kemelekatan. Kemelekatan itu adalah akumulasi dari bertambahnya keinginan yang terus menjadi kuat. Itulah upadana. Upadana itu adalah kuatnya keinginan. Berarti keinginannya, potensi keinginannya ada terus. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Mau ini, mau itu, tidak mau ini, tidak mau itu. Tidak mau pun itu bentuk keinginan untuk menjadi tidak mau. Itu pun bentuk kemelekatan. Sebenarnya. Ya, makanya kita selalu melekat ke kiri dan juga akan melekat ke kanan pada akhirnya. Sekali lagi, karena ketidaktahuan kita, awija, maka memunculkan keinginan. Karena keinginannya terus bertambah, maka memunculkan kemelekatan. Inilah yang terus menyebabkan kita ada di samsara. Awija tanha upadana ini. Sekali lagi. Makanya untuk bisa mengatasi ini, ya hanya dengan melihat paramata dhamma. Paramata dhamma pun, dengan paramata dhamma kita akan bisa melihat kenyataan sesungguhnya. Dengan kenyataan mau benda mati, yang jelek, yang bagus, dia hanya terdiri dari materi saja. Dari utuja rupa saja. Mau benda hidup, ya manusia, binatang, selain yang lain, dewa, semuanya, itu hanya terdiri dari nama dan rupa saja. Mau cantik, mau ganteng, mau jelek, mau tinggi, mau besar atau mau kecil, semua hanya dari nama dan rupa saja. Mengerti hakikat itu, kenapa saya harus menginginkan sesuatu? Semuanya nama dan rupa yang terkena hukum kekekalan. Misalnya hukum tilakana, 3 corak itu. Misalnya anicca, dukkha, dan anatta. Yang terkena itu. Ya kan, selalu berubah setiap saat. Tidak memuaskan karena perubahan itu sendiri. Dan juga karena perubahan itu sendiri tidak ada inti yang kekal. Karena selalu berubah. Makanya tadi bilang, Bante dikenali dari 15 tahun yang lalu tetap Bante Kondanya gitu. Padahal sudah banyak perubahan terjadi. Nah, itu hanya memudahkan untuk penyebutan saja konsep, tapi kemelekatan itu terus terbentuk. Kenyataannya selalu berubah. Makanya tidak ada inti yang kekal. Karena selalu ada perubahan, makanya anatta. Karena ketika kita bisa memahami anicca, kita akan mengerti dukkha. Karena selalu berubah, tidak ada yang terpuaskan. Kita bilang, saya happy. Saat itu aja Anda bilang happy. 5 menit kemudian Anda bisa jaga happy Anda. Apakah bisa Anda genggam kebahagiaan itu sendiri? Walaupun Anda tadi bilang 5 menit yang lalu Anda happy. Misalnya, saya happy. Berikutnya, keikatan musuh Anda. Waduh, gejolak. Baru bilang happy.
langsung berubah. Aduh, dia tega amat sama saya. Gini, ya bilang saya happy baru ketawa-ketawa, ingat di rumah misalnya. Aduh, jadi pusing nih. Aduh, saya di sini ini di rumah bisa apa? Padahal baru ketawa-ketawa tadi. Katanya happy-nya begitu. Berubah. Ini yang nggak bisa ditahan. Ya kan? Nah itu kebahagiaannya yang terus berubah, selalu berubah anicca. Makanya kenapa begitu kita memahami anicca selalu berubah, kita mengerti ada sesuatu yang tidak memuaskan pada akhirnya. Ada sesuatu yang tidak terpuaskan pada akhirnya. Makanya dukkha ini lebih cocok dikatakan unsatisfaction, ketidakpuasan. Karena ketidakpuasan itulah memunculkan penderitaan. Kita tidak bisa menerima, kita jadi sedih. Tidak bisa menerima ketidakpuasan itu, kita sedih, kita kecewa. Itu. Makanya karena ketidakpuasan memunculkan penderitaan. Ketika kita bisa mengerti anicca, perubahan, kita akan ngerti tidak ada inti di sana yang kita bisa pegang. Tidak ada inti yang kekal yang sama terus. Karena setiap saat selalu berubah. Itulah. Anicca, dengan memahami anicca, Anda akan mengerti dukkha. Dengan memahami anicca, Anda akan mengerti anatta. Anda akan dapatkan ini di dalam vipassana nanti. Ya, di tahapan vipassana, di tahapan vipassana, Anda akan ada pelajaran tentang ini untuk bisa memahami anicca, dukkha, dan anatta. Ya, setelah kita memahami itu, setelah awijanya ketutup, awijanya kebongkar lah mau dibilang. Awijanya kebongkar, bahwa semuanya hanya nama dan rupa yang terkena hukum anicca, dukkha, dan anatta, maka tidak ada keinginan kita untuk menginginkan itu. Karena tidak ada keinginan, maka tidak akan ada kemelekatan, karena semuanya sama kok. Saya menginginkan apa? Ya, ketika kita bisa memahami kenyataan sebagaimana adanya, tidak ada keinginan, saat itulah kita sedang melihat, kita sedang belajar untuk melihat sebagaimana adanya. Melihat sebagaimana adanya, inilah cara pandang seorang arahat. Sehingga dia melihat apa adanya, tidak ada keinginan sini, tidak ada niat, sehingga menjadi kiriya. Kiriyanya seorang arahat itu sudah terlatih, sudah menjadi karakter dia, karena terbiasa melihat sebagaimana adanya. Tapi begitu arahat sudah dipatenkan dengan karakternya. Itu melalui vipassana. Ya kan? Kalau kita mungkin kebanyakan sekarang melihat suka-suka kita. Melihat apa yang kita suka. Melakukan apa yang kita suka. Bukan melihat apa adanya. Nah itu. Masih berpihak. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, tanha adalah penyebab penderitaan dan harus Oke. Yang harus ditingkirkan. Nah, sama seperti yang tadi Bhante katakan, kita melekat, ya kita melekat sama dari 5 lapisan pancakanda ini, kita melekat melalui 6 landasan indera. Dikalkulasi jadi 30. 30 kali 3. Ya, bisa 90. Cara kita melekat secara ini. Lalu, begitu juga keinginan. Keinginan juga sama. Keinginan pun dari 5 ini, ya 6 landasan indera juga akan memunculkan keinginan, dikali 3 juga. Ya, masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang, kita juga masih punya keinginan yang sama. Keinginan kita potensinya udah banyak dari masa lalu. Makanya itu yang tersimpan di sanya.
memori kita ini sudah banyak, ya kan, unlimited. Selama di samsara kita simpan memori itu. Sehingga begitu muncul, bagus nih, saya suka. Gak bagus, gak boleh begitu, saya gak suka. Langsung ke trigger itu. Kenapa? Kita punya ingatannya. Karena kita punya simpanannya. Sehingga kita langsung meresponnya dengan spontan. Saya gak mau yang kayak begini, jelek. Saya mau yang begini, ini bagus banget. Nah, reaksi spontan karena apa? Dorongan dari sanya kita, itu dari masa lampau. Terus akhirnya kita melakukan itu, kita menggenggam potensi itu lagi. Kita nambahin potensi itu lagi. Makanya kalau kita tidak sadari, trauma akan terus bertambah. Mau yang bagus juga dibilang trauma lah. Yang jelek juga dibilang trauma lah, karena bertambahnya potensi kemelekatan. Hati-hati makanya di sini. Ya kan? Nah, ini yang Buddha ajarkan, bagaimana cara pikiran kita bekerja. Makanya kalau kita tidak yuniso manasikara, walaupun kita praktek dhamma, ya kita akan malah terjebak. Kita juga akan masih terjebak. Selagi putu jana, pasti akan ke sana. Makanya, bawa tanha dan wibawa tanda. Keinginan untuk menjadi dan keinginan untuk tidak menjadi. Ya, artinya menjadi itu ada unsur kemelekatan, ada unsur keserakan, kita akan bertambah terus keinginan kita. Ada unsur penolakan, itu juga bertambah terus keinginan untuk menolak itu sendiri. Ya, melekat dengan karakteristik dari loba dan melekat juga terhadap karakteristik dengan dosa. Ya. Dan kita melekat melalui juga 6 landasan indera, melalui pikiran kita pikir. Gak bagus amat dia begitu ya ngomongnya ya. Ya, kita berpikir karena kita udah mendengar ucapan seseorang. Kasar nih orang nih ngomongnya gak bagus. Saya gak suka. Apa yang kita dengar, kita pikir. Didengar, kita melekat terhadap rasa tidak suka itu sendiri. Berpikir, kita juga melekat terhadap momen yang sebelumnya yang sudah jadi di pikiran kita. Kita lihat pun sama. Misalnya, begitu aja sombong. Misalnya, belagu misalnya. Kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Ya kan? Itu pun akhirnya kemelekatan terhadap hal yang tidak kita sukai. Melalui mata, kelihatan, kita berpikir. Kesadaran mata akan membentuk kesadaran baru, pikiran akan membentuk pikiran baru. Luar biasa kan? Setiap saat kita melakukan itu. Kayaknya kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak latihan untuk mengendalikan ke kondisi yang baik, setiap saat kita punya potensi, membentuk potensi untuk melekat. Ya, sadari hal ini. Luar biasa ya. Buddha membuka ini. Buddha menegakkan lagi ya sesuatu yang sudah jatuh. Buddha menunjukkan lagi jalannya. Ke jalan yang terang. Dhamma ini pelitanya. Inilah kenyataannya. Ya. Jadi sekali lagi kita jangan berpikir, jangan melekat sama itu. Jangan cuma ngomong doang secara ini. Ternyata kita sendiri kemelekatannya dari semua faktor kita melekat. Dan itu akan menambah potensi. Ya, jadi tanha adalah penyebab penderitaan dan harus disingkirkan. Selama masih ada keinginan, duka akan terus muncul. Karena itu
Jalan untuk terbebas dari penderitaan adalah dengan menyingkirkan keinginan. Nah, di Myanmar ada peribahasa, semakin besar buah lemon, semakin asam rasanya. Ini diibaratkan dengan seseorang yang semakin parah karena semakin banyak keinginannya. Ada pula perumpamaan tanduk lembu, semakin tua lembunya, semakin besar tanduknya. Begitu pula api, semakin banyak kayu, semakin besar nyalanya. Ya, demikian juga dengan keinginan. Semakin banyak yang kita miliki, semakin besar keinginan kita. Ya, keinginan tidak pernah berakhir. Semakin kita menuruti, semakin besar ia tumbuh seperti api yang disiram minyak. Bahkan juga dengan dhamma itu sendiri. Ya, kita banyak kumpulin dhamma, kalau kita tidak mencapai pencerahan, ini bisa jadi bahaya secara ininya ya. Makanya Buddha katakan dhamma ini harus kita gunakan sebagai rak untuk menyeberang pantai, seberang. Begitu udah sampai pantai, kita pun harus meninggalkannya, kita lepaskan. Itu bijaksananya Buddha. Ya kan? Ya. Yang jadi bahaya ya, jalan Anda latihan sekarang, latihan dhamma. Anda mencapai tingkatan tertentu saat ini, masih putu jana, saya sudah sampai levelan ini nih. Dengan bangganya Anda declare saya sampai ini nih. Itu bentuk kesombongan dari dhamma yang Anda sudah dapatkan. Bahaya justru. Menambah kilesa Anda. Tanpa disadari. Ya kan? Dari dhamma yang kita punya, justru akan mengkondisikan kesombongan itu sendiri. Halus sekali. Kira-kira makanya ini yang harus kita jaga. Kalau enggak, oh saya udah latihan kok di Cibodas 3 bulan. Mungkin niatnya sih untuk memotivasi, ternyata ada kesombongan itu yang muncul. Saya udah latihan loh 3 bulan di Cibodas. Pernah itu mah 10 hari mah gampang, cemen ya. Saya udah 3 bulan kok udah kuat. Nah, ya kan? Enggak level 10 hari buat saya gitu. Dari latihan dhamma yang kita lakukan, dari praktek dhamma, memunculkan aku salah, kilesa. Makanya perlunya yoniso manasikara. Ya kan? Di sini bahayanya. Kita harus sadari itu. Makanya ya, semakin kita banyak latihan, ya, semakin kita harus bisa merendahkan hati. Karena bahayanya akan semakin banyak challenge-nya, banyak tantangannya. Ya, gitu. Oke. Ketika kecil, mungkin sebentar lagi lah ya. Masih banyak sih, mungkin kita lanjut next minggu depan kayaknya. Oke, tapi nanti habisin dulu satu ini. Ketika kecil, keinginan kita sederhana. Sekedar susu atau kasih sayang ibu sudah cukup. Namun, sering bertambahnya usia, orang tua memperkenalkan berbagai kenikmatan duniawi. Pakaian, sepatu, barang-barang indah. Keterikatan meningkat. Dan lama-kelamaan yang diinginkan semakin mahal. Telepon, mobil, rumah, dan seterusnya. Ya. Dalam kehidupan modern, bentuknya bisa berupa ambisi tanpa batas, hasrat konsumtif, atau pencarian kenikmatan yang tidak pernah puas. Semakin besar, semakin asam. Begitulah sifat keinginan. Filosofinya bagus ya. Ya, buah lemon makin bergede, makin asam, bener nggak?
Mau lemon apa juga bentuknya. Buah pare makin panjang makin pahit gitu. Nah, begitu juga keinginan. Makanya kalau kita tidak belajar Yoniso Manasikara, kita akan repot. Makanya Bante pernah katakan, ya kita memang mungkin tidak bisa langsung mengurangi atau mengikis keinginan. Tapi dengan cara bijak, kita bisa mengendalikan keinginan kita. Itulah cara kita untuk mengurangi keinginan saat ini saja. Cara kita mengikis keinginan saat ini dengan apa? Kendalikan keinginan Anda. Bagaimana cara mengendalikannya? Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jujur dengan apa yang Anda sesuaikan. Tapi mindset Anda adalah kebutuhan. Nggak ada cara lain. Saya masih mau makan, Bante. Saya masih perlu pakaian. Saya masih perlu mobil. Saya masih perlu rumah atau bagaimana. Ya, gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Makanya baca Patisangka itu mengingatkan kita menggunakan kebutuhan, menggunakan semua itu akomodasi hanya sebatas kebutuhan. Bukan untuk keinginan. Patisangka Yoniso, misalnya pakaian. Ciwarang pati sewami newa dawayana madayana mandanayana wibusanaya yawa dewa imasakaya satitya yapanaya wing suparatya brahmacharya nugahaya. Jadi mau pakaian, mau misalnya kayak Bante, mau jubah semahal apa juga, mau jubah sebagus apa juga, mau jubah sejelek apa juga, tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Tujuannya hanya untuk melindungi tubuh ini saja. Bukan untuk gaya-gayaan. Ya, bukan misalnya ada jubahnya ini mungkinnya mereknya jadi Louis Vuitton misalnya. Atau apa lagi. Tujuannya ya itu doang. Nggak ada karena mereknya ini keren. Jubahnya keren. Tidak. Nah, kita harus bisa memahamin itu. Makanan juga Patisangka Yoniso, bojanang ya untuk umat awam bojanang pati sewami atau pindah patang pati sewami. Saya makan makanan ini bukan enak nih makan ini masakan Sunda ini. Pakai lalap, bukan itu, bukan enak. Tapi makan ini untuk yang mengatasi rasa lapar, rasa sakit karena lapar dari sebelumnya, dan untuk mendukung kehidupan suci. Kehidupan suci untuk praktek dhamma dengan baik, itu tujuan kita makan. Bagi para yogi ataupun istilahnya para samana, syale, biku, tujuannya sebatas itu. Walaupun misalnya nih, lagi ngeliat makanan, ada air liur ngeces gitu. Ya, Anda ingat harus makannya bukan untuk karena Anda suka makanan itu, tapi ini untuk saya latihan. Gitu. Kendalikan di sana. Kalau tidak, kita akan terjebak, kita akan membentuk potensi memperbesar keinginan. Ada misalnya makanan yang tidak suka pun, gak enak itu mah. Gak usah dimakan. Nah, bagaimana balik lagi, reaksi kita sekarang yang kita latih. Reaksi yang benar. Reaksi yang Yoniso Manasikara. Bereaksi dengan bijaksana. Ya kalau kita memang mau terus di jalan spiritual, kita harus mempersiapkan itu. Kalau enggak, kita mengumbar terus. Mengumbar apa yang memang biasa diumbar. Artinya mengumbar kilesa, perjalanan spiritual kita akan terhambat. Kita tidak terkendali dari berbagai sisi. Perjalanan spiritual kita akan macet. Iya, kalau kita betul-betul nggak membina diri sendiri gitu. Ya kan, balik lagi semua ada di pilihan kita.
Kalau kita nggak sadarin itu, ya kita hanya buang-buang waktu. Buang-buang waktu, kita akan menunda kematangan spiritual kita. Karena tidak menyadari potensi diri sendiri dan tidak berusaha untuk merubahnya. Ya, jadi cuma hanya sebatas keinginan saja. Tapi ya nanti prosesnya ke-delay karena kita tidak sadar gitu terhadap potensi kita. Ini bahayanya. Ya. Makanya kita perlu bijaksana untuk mengenal diri sendiri dulu. Lalu setelah mengenal diri sendiri, kita harus bijaksana menentukan langkah yang sesuai untuk diri sendiri untuk jadi lebih baik. Itulah cara bijaksana kita untuk improve. Ya kan? Makanya kenali diri sendiri itu akan lebih baik daripada kita efisiennya dari kita melihat orang lain gitu. Menilai orang lain. Nilai diri sendiri, pakai cara itu, lalu pakai cara yang sesuai untuk diri sendiri jadi lebih baik. Itu cara bijak untuk peningkatan. Sekali lagi. Ya. Jadi semakin besar semakin asam, begitulah sifat keinginan. Ada kisah Jataka tentang Raja Cakrawati Mandatu yang menikmati kesenangan manusia dan para dewa. Namun ketika kematian tiba, ia berkata kepada pengikutnya, "Walaupun aku telah menikmati begitu banyak kesenangan, termasuk di alam dewa, aku tetap mati tanpa merasa puas." Itulah sifat dari keinginan duniawi. Tidak pernah ada ujungnya. Manusia akan meninggal dunia sebelum keinginannya terpenuhi. Dengan memahami asal mula penderitaan ini, kita mulai menyadari pentingnya pelepasan. Bukan karena menolak hidup, tetapi karena ingin hidup dengan bijaksana dan merdeka dari belenggu keinginan. Kita harus belajar melepas. Melepas ini bukan berarti melepas barang. Kita juga harus melepas kemelekatan pandangan kita. Kita harus juga melepas konsep kita. Untuk menyesuaikan. Makanya Bante bilang juga, harusnya begini, harusnya begitu. Emang harus. Itu kan bentuk keinginan yang kuat kita untuk ke sesuatu gitu. Itu bentuk keinginan yang kuat, itu bentuk kemelekatan. Harusnya begini. Padahal apa adanya saja, kita harus jadi bijak. Nah, banyak kita bermasalah karena kita melekat terhadap pandangan itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau istilah Bante nih, sesuatu yang terbaik itu belum tentu tepat, belum tentu benar, belum tentu sesuai. Tetapi sesuatu yang pas, sesuatu yang sesuai, sesuatu yang cocok, itulah yang terbaik saat itu. Ya kan, Bante ulang nih. Sesuatu yang terbaik itu belum tentu benar, belum tentu cocok, belum tentu pas, belum tentu sesuai. Kalau kita mau mengharapkan yang terbaik. Tapi sesuatu yang pas, sesuatu yang cocok, sesuatu yang sesuai, itulah yang terbaik saat itu. Ya kan? Jadi kita harus bisa baca situasinya untuk bijak menilai. Pas enggak nih? Sesuai enggak nih? Cocok enggak nih? Kalau enggak, jangan paksa. Ya kan? Kalau enggak, ya sudah, sabar dulu. Belum waktunya misalnya gitu kan. Ya sudah. Dipaksa pun enggak akan bisa. Nah itu. Makanya
Dengan memahami asal mula penderitaan, kita mulai menyadari pentingnya pelepasan. Ya, bukan karena menolak hidup, tetapi karena ingin hidup dengan bijaksana dan merdeka dari belenggu keinginan. Ya, sekali lagi kita masih terbiasa melepas yang hanya bisa dilepas, melepas yang hanya mau dilepas, bukan melepas yang memang harus dilepaskan. Kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah kebenaran mulia tentang asal mula duka. Waktunya udah mau jam 10. Rasanya Bante lanjut minggu depan ya tentang kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Ya, sebenarnya masih banyak topik yang bisa disambungin. Menarik pembahasan ini. Ini Bante belum bicara tentang Paramata Dhamma ini. Ya, belum tentang belum menjelasin tentang meditasi, bagaimana meditasi yang duka saca dan samudaya saca ini. Ya, duka saca secara ini yang garis besarnya aja. Duka saca ketika Anda bisa memahami nama dan rupa, itu adalah duka saca. Duka saca ini pemahaman di nyana yang pertama. Nama rupa pariceda nyana itu adalah duka saca. Ya, samudaya saca itu pacaya parigahanyana itu samudaya saca. Paticca samupada itu bagian dari samudaya saca. Dari sisi kelompok meditasi yang ada di sistem kita. Nah, sambungannya ke sana. Ya, makanya ini semuanya luas penjelasan ini, materi ini. Oke, mungkin dari Bante cukup untuk penjelasan kualitas dari Buddha yang mana Buddha mengetahui semuanya dan membuat yang lain juga mengetahui semuanya. Ya, Bante lanjutkan minggu depan lagi. Sadu, sadu, sadu. Oke, nggak ada pertanyaan lah ya, udah malam. Kita tutup aja dengan pelimpahan jasa. Idame punyam asawa kaya wahang hotu. Idame punyan nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagan sabasatanam bajemi. Desa me samampunya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu.